saya Junaidi Rupianto. Untuk pertemuan hari ini, saya berperan sebagai host. Presenter untuk hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu. Ibu Wulan Oktavinda, instansi SMP Negeri 1 Bale Endah. Untuk sesi hari ini, beliau akan menjelaskan tentang jelajah kota sebagai wahana edukasi. Untuk efisiensi waktu, saya persilahkan kepada Ibu Wulan untuk memaparkan dari presentasinya. Dipersilakan. Surat ini harus ada bawa, nanti saya kesini lagi bawa nggak bawa kan bawa nah sana itu juga masih ada. Habis ya? Enggak. Saya jadi
Bu guru hebat ya. Mungkin sambil menunggu yang lainnya, Bu Wulan bagaimana ya kalau misalnya tadi kan anak-anak disuruh untuk mencari tempat yang ditujunya. Nah, bagaimana kemelengkapan IT dari anak-anak tersebut untuk menuju tempat yang dituju tersebut? Baik, anak-anak seperti yang kita ketahui kebanyakan memang masih ada anak-anak yang belum memiliki alat komunikasi. Namun untuk era saat ini hampir seluruhnya memakai. Karena ini dalam kelompok, mereka belajar dalam kelompok sehingga satu handphone pun sebetulnya bisa membantu mereka. Dan mereka untuk kegiatan kemarin itu sangat melek IT karena biasanya mereka sudah lebih pintar mengoperasikan handphone daripada orang tua. Jadi mereka ketika diminta untuk mencari jalan atau bagaimana caranya pergi dari stasiun Padalarang ke Puspa Iptek, itu langsung ngeh bahwa mereka harus misalkan membuka Google Map. Jadi tidak bertanya lagi. Mungkin kalau ini tugasnya oleh orang tua, mungkin orang tua lebih memilih untuk bertanya, biasanya bertanya kepada orang-orang sekitar bagaimana caranya mencapai Puspa Iptek. Tapi ketika mereka ditugaskan untuk mencari jalan, mereka langsung membuka Google Map. Jadi sudah sangat baik sekali. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang, kemudian kemelekan anak-anak terhadap IT itu bisa kita manfaatkan untuk memberikan pembelajaran yang tidak klasikal. Seperti contohnya jelajah kota ini. Tapi kan anak-anak beda-beda ya Bu ya biasanya ya. Ada nggak anak yang nyasar atau bagaimana gitu ketika prosesnya, terus bagaimana penanggulangan dari para pembimbing untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu? Oh baik. Untuk anak-anak yang nyasar, ada beberapa kelompok ketika itu yang salah jalan, mungkin entah petanya yang salah atau mereka yang salah menafsirkan peta, harusnya belok kanan, ini belok kiri, sehingga mereka berputar sejauh 1 kilometer, sehingga kelompok lain menunggu kedatangan kelompok-kelompok yang memang salah jalan. Nah, karena di sini tugas pembimbing itu hanya mengawasi, sebetulnya memantau, sehingga ketika mereka salah jalan oleh pembimbing pun tidak diberitahu. Nah, ketika mereka sudah menyadari bahwa mereka itu salah jalan untuk menuju Puspa Iptek, barulah di situ terjadi problem solving atau pemecahan masalah. Mereka berdiskusi, kenapa ke sini ya? Kemudian barulah mereka bertanya kepada orang-orang sekitar, apakah betul menuju Puspa Iptek itu ke sini? Oh, ternyata salah. Dari situ mereka
sudah belajar bagaimana memecahkan masalah, karena biasanya anak-anak saat ini itu sangat sulit untuk berkomunikasi, bahkan bertanya kepada orang-orang sekitar, karena mereka sudah terlalu banyak bermain handphone biasanya. Jadi dengan orang-orang sekitar itu sosialnya kurang, sehingga dalam melalui jelajah kota ini mereka dituntut untuk bisa berkomunikasi, mampu berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Begitu Pak Zun. Mungkin dari Bapak Ibu guru hebat ada saran, ada masukan, ada sharing informasi mengenai pengalaman Bapak Ibu selama melakukan pembelajaran, khususnya pembelajaran luar kelas. Ya, bagaimana dari Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau sharing mungkin pengalamannya bagaimana pembelajaran luar kelas, atau ada hal yang mau ditanyakan kepada presenter, dipersilahkan. Nah, sambil masih menunggu ya yang lain, Bu Wulan, kan di situ ada proses ekonomi. Nah, sebetulnya bagaimana sih anak-anak dapat mengatur manajemen keuangan mereka? Apakah baik atau jangan-jangan ada yang nombokin mungkin ya kata-katanya, atau bagaimana? Mungkin ada pengalamannya ketika di perjalanan, bisa di-sharing mungkin Bu Wulan? Oh ya, baik. Sebetulnya ketika mereka dibekali uang sejumlah 20.000 per orang, itu sudah dengan perhitungan kami sebagai guru pembimbing dan sudah ada lebihnya Pak Zun dan Bapak Ibu, sehingga kami mengantisipasi kekurangan uang. Jadi kalaupun misalkan mereka kelebihan memberikan uang, entah apa itu kepada supir kendaraan umum atau ketika membeli tiket masuk, itu ada cadangan uang, tapi memang sengaja tidak kami beritahukan kepada anak-anak. Kami menginstruksikan bahwa uang 20.000 ini harus cukup digunakan untuk membeli tiket kereta api dari stasiun Bandung ke stasiun Padalarang, kemudian ya Bu, silakan. Ada dari yang lain yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Bagaimana dari Bu Nurul, Bu Elis, juga dari Bu Citra, mungkin ada yang mau bisa di-sharing dengan kita? Ya, mungkin ini ada pertanyaan dari saya. Kira-kira apa kendala yang dihadapi ketika Ibu melakukan pembelajaran seperti ini? Untuk kendala, sebetulnya ya. kendala teknis itu sudah kami antisipasi sebelumnya. Misalkan seperti kedatangan kereta, perubahan jadwal kereta, sehingga kami sudah mengantisipasi dengan datang lebih awal. Namun kendalanya itu kemarin berdasarkan pengalaman itu berasal dari siswa sendiri. Anak-anak karena sangat antusias melaksanakan jelajah kota ini, sehingga mereka kurang memperhatikan khususnya ketika berjalan dari stasiun kereta api ke Puspa Iptek, itu kurang memperhatikan lingkungan sekitar, padahal di situ kendaraan banyak lalu lalang, sehingga betul-betul harus ekstra waspada dan siap-siap mengeluarkan suara keras untuk memberikan instruksi. Tapi kadang-kadang anak-anak karena aktif, macet gitu, mereka ceria, bahagia, sehingga lari-lari, kemudian berlomba dengan rekan-rekannya. Mungkin itu karena satu kelompok itu pembimbingnya hanya satu, sehingga untuk mengejar mereka juga perlu mungkin tenaga yang ekstra. Itu saja kendala yang dirasakan. Gitu. Ya. Sekali ya Bu ya. Untuk materi-materi seperti itu. Tapi mungkin untuk materi-materi yang sifatnya memang mungkin harus eksperimen lapangan ya. Iya. Jadi sebelum kegiatan ini berlangsung, kami pun observasi dulu bagaimana caranya melakukan jelajah kota ini, sehingga kami bisa mengantisipasi kendala-kendala. Jadi tidak langsung pergi,
tanpa observasi terlebih dahulu. Mungkin itu Bu tambahannya. Terus kalau biasanya kalau untuk waktu kan biasanya suka agak panjang ya. Iya betul Bu. Di sekolah itu bagaimana gitu? Apakah memang udah include dengan pelajaran-pelajaran lain atau memang anak-anak diberikan waktu berapa jam gitu? Betul, baik. Kebetulan untuk kemarin jelajah kota yang pertama itu dilaksanakan oleh anak-anak di program CIBI, Bu, di mana anak-anak satu kelas itu sekitar 10 orang, sehingga tidak terlalu terkendala untuk masalah pengkondisian waktu KBM, karena di sini dilaksanakan di hari Sabtu, kebetulan tidak mengganggu KBM, dan kegiatan ini sudah dikoordinasikan kepada beberapa guru mata pelajaran yang kebetulan juga kemarin ikut menjadi pembimbing pada kegiatan ini, sehingga dari kegiatan jelajah kota ini sudah bisa mendapat nilai untuk beberapa mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, IPS. Karena di dalam lembar kerja itu ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan per mata pelajaran. Seperti itu, Bu. Banyak sekali ya, mungkin ada yang bisa kita pelajari di sini. Untuk belajar baca, mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan atau yang mau di-sharing juga boleh dari yang lainnya. Maaf, silakan. Kalau dari tadi saya kemarin dilakukan oleh siswa program CIBI. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat, program layanan CIBI ini atau Cerdas Istimewa Bakat Istimewa ini adalah program khusus yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Ini yaitu anak-anak yang mempunyai IQ lebih dari 130 sehingga tidak bisa dikategorikan anak reguler seperti itu. Jadi perlu pelayanan-pelayanan tambahan agar kemampuan mereka yang terpendam itu bisa diasah begitu. Jadi satu kelasnya Pak Zun tidak terlalu membludak, Bapak Ibu Guru sekitar 10 orang satu kelas. Ya, itu mungkin sekilas penjelasan dari Bu Wulan tentang bagaimana program CIBI itu sendiri, lalu bagaimana program outdoor activity ini dapat berlangsung. Mungkin dari Bapak Ibu hebat yang lainnya ada yang mau ditambahkan atau sharing kembali ini, karena masih ada sedikit waktu lagi sebelum kita akhiri sesi dari pertemuan hari ini. Ya. Dicukupkan sekian saja ya Bu Wulan, karena waktunya saya juga sudah bertepatan, ini sudah 1:30, nanti kita akan mulai sesi yang selanjutnya. Bagaimana dari Bu Wulan, mungkin ada tanggapan terakhir untuk menutup sesi ini? Ya, untuk terakhir dari saya, jelajah kota sebagai wahana edukasi ini mungkin bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah, mungkin bisa melalui koordinasi dengan guru BK, sehingga ini bisa menjadi kegiatan dengan BK juga, karena melalui kegiatan outdoor learning ini, anak-anak tidak hanya belajar konsep, tapi konkretnya. Terima kasih, Pak Zun, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedikit pemaparan dari Ibu Wulan tentang kegiatan outdoor activity-nya. Mungkin ada sedikit yang bisa saya simpulkan di sini, bahwa pembelajaran tidak hanya terpaku harus diam di kelas atau anak-anak harus memperhatikan ke depan dan yang lainnya, tapi ada juga cara-cara pembelajaran lainnya
di mana anak-anak bisa aktif, di mana-mana, di mana anak bisa lebih inovatif dan juga mendapatkan pengalaman baru dalam pembelajaran, di mana pengalaman yang bermakna tersebut bisa diaplikasikan nanti dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin sekian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya, di sesi 2, yaitu jam 1.45. Dengan narasumbernya itu saya sendiri, nanti moderatornya itu Ibu Nurul dan hostnya nanti Ibu Wulan. Ya, ditunggu nanti kehadirannya Bapak Ibu super kalian di meeting room ini jam 1.45. Saya kembalikan kepada host untuk mengatur meeting room tersebut. Dan Pak atas pemaparan materi yang disampaikan. Ini cukup menarik ya, karena jelajah wisata, jelajah kota akan menjadi salah satu alternatif yang mungkin bisa diterapkan untuk pembelajaran anak-anak yang bukan hanya berkebutuhan khusus, tapi juga anak-anak yang normal, karena ini kan merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang menarik, karena anak-anak mungkin akan senang sekali ketika diajak keluar, melihat dan merasakan sendiri pengalaman yang mungkin akan mereka rasakan di luar, berbeda dengan di dalam kelas.